Sindo, sudahi tidur nyenyakmu karena pandemi sudah tidak menjadi alasan lagi. Oke, mengutip dari pernyataan saya tadi, jadi saya dan teman-teman di Sasindo ini mulai bergerak lagi. Jadi kemarin kita terbaring memimpikan hal yang indah-indah. Nah, setelah pandemi ini, kami itu akan merealisasikan mimpi kita. Salah satunya adalah membuat sebuah konten yang menarik. Ini yang diprakarsai oleh Mas Renda. Jadi kami di Sasindo itu membuat sebuah podcast, namanya podcast di Sasindo. Nah, di dalam podcast ini kita akan memberikan sebuah tayangan yang edukatif, iluminatif. Nah, pokoknya intinya podcast di Sasindo ini akan memberikan hal-hal yang positif bagi warga di Sasindo khususnya dan untuk seluruh warga dunia umumnya. Nah, di sini nanti kami atau di podcast ini kami akan mengundang mahasiswa berprestasi, kemudian dosen berprestasi, mahasiswa teladan, dosen teladan, mahasiswa tertelat, kemudian mahasiswa nakal, ya, semuanya kami undang akan memberikan hikmah ataupun pelajaran bagi kita. Oh, yang apik hikmahnya kita ambil, yang jelek ternyata kita tidak boleh seperti ini. Nah, di podcast episode pertama ini, perkenalkan dulu pembawa acaranya. Ini adalah pembawa acara yang sangat terkenal, insya Allah di keluarganya. Nama saya Titis Bayu Widarto, yang mungkin saya sedang magang, semoga masih tetap diteruskan menjadi pembawa acara podcast ini. Nah, di podcast ini, hari ini yang pertama ini mungkin sebuah kebanggaan bagi saya khususnya, dan mungkin untuk materi yang di samping saya, yang mungkin semuanya akan penasaran siapakah yang ada di samping saya. Nah, di podcast pertama ini kami atau di podcast ini akan membahas atau memberikan tayangan terkait mahasiswa di Sasindo yang berprestasi. Wah, namanya mahasiswa berprestasi pasti banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Nah, langsung saja mungkin saya akan memperkenalkan mahasiswa yang telah saya sebut berprestasi tadi. Yakni ada Mbak Elvin. Iya. Elvin, iya, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu untuk kepada warga di Sasindo. Halo warga di Sasindo semuanya, perkenalkan saya Elvin Nuril Firdaus dari angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Oke, jadi angkatan 2016. 19. Oh, 19. Oh, keliru. Angkatan mungkin angkatan 2 tahun di atas saya. Di bawah saya. Saya angkatan 2013. Oke. Namanya Elvin Nuril Firdaus, asalnya Bojonegoro, di Sasindo 2016. 19. Oh, 2019, maaf. Ini catatannya dari editornya salah ini. Jadi ada mahasiswa berprestasi. Nah, Elvin ini namanya Elvin ya, saya sebut Elvin. Ini telah menjuarai lomba tingkat nasional penulisan puisi dan penulisan cerpen. Jadi diborong semuanya. Luar biasa sekali, tepuk tangan. Jadi intinya kalau membahas puisi dan cerpen itu kan sastra ya Mbak ya? Iya. Nah, itu awal minatnya seperti apa? Nanti sebelum saya bertanya-tanya terkait prosesnya, ini awal minatnya saja dulu. Sejujurnya kalau dibilang minat itu baru-baru saja, tapi kalau awal mulanya itu kalau tidak salah ya, ini ketika saya SD. Jadi kebetulan di rumah mbah saya itu ada buku-buku dari peninggalan Pak D yang paling tua hingga adiknya ibu itu. Nah, saya sempat menemukan bukunya ibu itu. Kebetulan kan keluarga saya itu kebanyakan dari pesantren begitu. Nah, itu saya menemukan satu buku milik ibu. Sepertinya buku mengaji, catatan mengaji. Nah, di sela-selanya itu saya melihat puisi-puisinya itu. Ada puisi dari ibu sendiri, ada puisi dari teman-temannya juga begitu. Itu awal mulanya. Itu kalau nggak salah saya masih kecil. Lalu setelah itu ketika saya mengaji di masjid itu saya menemukan novelnya itu karya Terelie kalau tidak salah itu. Saya lupa judulnya. Nah, itu saya sempat baca. Lalu setelah itu saya sedikit menulis diary seperti itu ketika SD. Biasanya kalau ada guru mengajar itu bosan, kan biasanya fotokopi buku paket seperti itu. Nah, saya suka fotokopi yang diperlebar karena ada halaman kosongnya gitu. Nah, di halaman kosong itu saya nulis.
awalnya bukan puisi, awalnya nggak suka puisi soalnya merasa apa sih ini kok seperti ini gitu. Jadi dulu nulisnya kayak cerpen begitu. Lalu setelah itu ketika SMP saya itu menemukan buku, sepertinya buku dari pernikahan kenalan adiknya ibu sepertinya. Nah itu isinya itu buku kumpulan puisi. Nah dari situ saya baca-baca, puisinya bagus tapi sangat roman sekali. Sangat roman sekali. Jadi awal mulanya dari situ, ketika SMP saya benar-benar menulis puisi, dan puisinya juga roman juga. Dan sering diminta teman-teman untuk menulis surat cinta untuk pacarnya begitu. Padahal bukan dari dia sebenarnya. Itu awal mulanya. Lalu waktu SMA sempat ikut sekali saja itu lomba menulis puisi, padahal waktu SMA itu saya tuh prefernya bukan di sastra sebenarnya itu, karena sering ikut olimpiade matematika seperti itu. Jadi sastra itu kadang cuma buat celah-celah aja gitu. Itu cara guru saya menggembleng itu cukup keras menurut saya. Jadi itu dalam waktu sekian hari buku Sidu isi yang 58 itu harus diisi penuh puisi-puisi. Jadi waktu itu kebetulan karena di sekolah-sekolah itu kebanyakan temanya tentang Indonesia Nusantara seperti itu. Jadi dalam satu buku itu benar-benar harus diisi tentang tema-tema itu begitu. Lalu sempat diajak jalan-jalan ke Kayangan Api di Bojonegoro, kan ada Kayangan Api seperti itu. Nah, itu dilewatkan ke jalanan-jalanan yang berbatuan, lalu hutan-hutan yang gundul seperti itu. Lalu di Kayangan Api kan ada api yang tidak pernah padam itu. Nah itu disuruh menulis itu. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 jam di sana itu disuruh menulis puisi-puisi itu. Dan pada saat lomba justru saya memilih topik yang sangat sulit menurut saya, yaitu suku Samin. Itu lomba puisi dengan kamu menulis dengan tema suku Samin. Ya, temanya kebetulan itu tentang Nusantara, Nusantara, budaya Nusantara. Nah, saya itu menulis tentang suku Samin karena sempat ada kakak kelas saya yang cerita tentang pengalamannya itu berkunjung ke suku Samin. Suku Samin sendiri kan terkenal agak nyeleneh begitu ya. Benar. Ya, jadi dari situ. Lalu selanjutnya itu benar-benar mulai suka itu sepertinya ketika kelulusan SMA dan mau masuk di Diksasindo ini. Oke. Jadi dipertajam di Diksasindo ini. Oke. Jadi setiap langkah hidupnya itu kayaknya bisa dibuat puisi oleh Mbak Alvin tadi. Oke, berarti dari ibu ya mungkin darah itu mengalir. Apakah ibunya itu seorang penyair atau memang lulusan Diksasindo tahun berapa gitu? Kalau tidak salah itu sebenarnya ibu saya juga tidak mengakuinya. Cuma cerita-cerita dari adiknya ibu itu, ibu dulu sering menyimpan novel, buku seperti itu. Tapi saya tiap beli novel, dia beli novel itu sering dimarahi karena menghabiskan uang jajan. Tapi memang berawal dari suka membaca mungkin ya. Oke. Jadi mungkin bakat ini timbul karena hal yang misterius dari buka lemari, ada lembaran kertas, ternyata digiring untuk menjadi seorang sastrawan gitu. Amin. Dan saat ini walaupun dulu yang waktu SMA itu dapat juara berapa yang menulis puisi Samin itu? Oh, jelas tidak dapat juara. Oke, berarti setelah masuk Diksasindo dipertajam, kemudian mengikuti lomba yang terakhir ini? Yang terakhir ini lomba Sayembara Seni dan Sayembara Seni Sastra yang diadakan UNY. UNY tingkat nasional. Nah, itu jelaskan prosesnya, Mbak. Jadi mungkin warga Diksasindo itu kan pengen ngerti. Oh, sampai juara itu prosesnya seperti apa? Apakah poso Senin Kemis, beritan atau ke ke kuburan untuk mencari wangsit atau bagaimana? Jadi sebelumnya itu dari Himaprodi sendiri itu menyediakan daftar lomba-lomba setiap bulannya begitu. Selain dari Himaprodi juga dari Kaprodi sendiri, Pak Maulvi juga
turut menyebarkan lomba-lomba yang ada begitu di grup-grup setiap angkatan begitu. Karena kebetulan sudah lama tidak ikut lomba menulis begitu, jadi oke, daftar dulu gitu. Nah, kebetulan ketika buka temanya itu kok pandemi lagi gitu. Satu pandemi ya. Iya, soalnya selama 3 tahun terakhir ini itu tema pandemi selalu digunakan gitu. Jadi kayak paling in lah. Kok merasa bosan gitu. Dan dapat ide pandemi ini sebenarnya susah karena bosan sama pandemi itu, dan akhirnya sering cerita ke teman, ada ide nggak sih tentang tema ini gitu. Nah, puisinya sendiri kan kebetulan itu temanya semangat belajar di kala pandemi begitu kan. Nah, itu saya sering ngobrol sama teman, lalu sering membaca puisi, kadang nyuri kalimat di dalam puisi itu gitu. Nah, waktu itu saya membaca puisinya Aan Mansur. Saya lupa judulnya, saya lupa bukunya juga. Aan Mansur, oke. Iya, itu banyak membahas tentang ibu dan anaknya yang pergi berkelana begitu. Nah, konsep itu yang akhirnya saya ambil dalam puisinya itu. Jadi karena ini kan sudah pasca pandemi dan pandemi sendiri sudah menurun, daripada terus-terusan diam di rumah begitu. Berbaring. Iya. Ayo melakukan hal-hal lainnya, aktivitas lainnya begitu biar ada hal-hal yang lebih bermanfaat. Benar. Oke, memang pandemi itu selain memberikan sebuah inspirasi juga memberikan kebiasaan yang mungkin saat ini harus dirubah. Yang awalnya mungkin pandemi itu membuat kita berbaring, enak, kelas, cuman ditutup, tinggal tidur. Itu harus dirubah lagi yang seperti yang dilakukan oleh Mbak Elvin untuk berkarya dan berinovasi agar mendapatkan sebuah prestasi. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau dari proses penulisan itu ada satu puisi dan satu cerpen. Mungkin bisa disebutkan judulnya untuk puisinya apa, cerpennya apa? Kalau dari puisi sendiri itu judulnya Ibu yang Melepaskan. Ibu yang Melepaskan. Jadi ibu yang melepaskan anaknya untuk pergi. Oke, wah. Lalu untuk yang cerpen ini judulnya Bu, Aku Lupa Cara Berbicara. Itu Bu, Aku Lupa Cara Berbicara. Ini sebenarnya cerpen lama yang sebelumnya saya ikutkan ke lomba seni sastra UB dan tidak lolos. Jadi saya revisi karena waktu itu mentok tidak dapat ide. Akhirnya saya revisi lagi, lalu saya kirimkan ke dosen pembimbing terlebih dahulu. Dosen pembimbingnya siapa ini? Kalau puisi Pak Soni, kalau cerpen itu Pak Fatoni. Wah, luar biasa sekali. Oke, dari kedua penulisan tersebut, kalau dari puisi itu membuatnya itu itu durasinya berapa? Mungkin bisa dijelaskan proses pembuatan puisi yang dikirim itu loh. Itu berapa lama, kemudian inspirasinya itu muncul dari mana saja? Kemudian tema yang isi yang diutarakan di puisi tersebut apa? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, kalau dari idenya sendiri itu tadi datang dari teman, jadi saya sering berbicara tentang hal-hal apapun, hal-hal random gitu bersama dia. Lalu kadang dari pembicaraan itu muncul ide seperti itu. Lalu juga dari baca-baca puisi-puisi seperti itu. Nah, terus dalam membuat sendiri, kalau misalnya langsung dapat konsep yang benar-benar matang langsung ditulis, biasanya kalau idenya benar-benar lancar itu nulisnya nggak sampai 15 menit biasanya. Ya, kurang lebih 15 menit itu, lalu langsung saya kirimkan ke Pak Soni. Itu ada sekali revisi gitu. Dari situ. Berarti kalau durasinya berapa? Kalau dihitung hari ada 2 hari untuk penulisan itu? Puisi kalau sekali menulisnya itu kurang lebih 15-30 menit, lalu sama Pak Soni kebetulan langsung dibaca dan langsung diberikan komentar, lalu saya berikan revisi sedikit karena kebetulan revisinya tidak banyak, begitulah saya kirimkan kembali ke Pak Soni. Lalu di ACC? Iya, sudah di ACC. Itu saya nunggu beberapa hari dulu, siapa tahu dapat ide lainnya yang lebih bagus. Nah, itu adalah
mungkin apa ya, keberuntungan kalian warga desa Sindo yang telah berkuliah atau belajar di desa Sindo, karena dosen-dosennya itu sangat apa namanya, mengayomi mahasiswanya. Jadi mahasiswanya ingin beraktif di bidang apapun, baik linguistik, pendidikan, sastra, itu selalu didukung oleh dosen-dosen yang ada di desa Sindo. Memang apa namanya, jadi teman-teman mahasiswa atau warga desa Sindo memang kalau punya bakat itu jangan dipendam saja kalau di desa Sindo ya, harus dikeluarkan, kemudian harus meminta bimbingan, jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi dengan dosen. Memang luar biasa ini desa Sindo. Desa Sindo jaya. Oke, jadi prosesnya seperti itu kan. Kemudian dari proses tersebut kan dikirimkan, kemudian menunggu. Itu bukan menunggu sih. Kriteria penilaiannya seperti apa? Ya mungkin bisa menjadi pandangan kepada warga desa Sindo. Oh, kalau menulis puisi itu harus seperti ini. Nah, dari lomba tersebut kriterianya seperti apa? Keaslian naskah itu tentu. Jadi jangan sampai plagiasi itu. Okay. Lalu kebaruan. Untuk yang lainnya itu dibebaskan, seperti gaya penulisannya seperti itu dibebaskan, entah mau dibuat tipografi yang seperti apa, seperti itu dibebaskan. Tapi untuk kriteria khusus tidak ada, maksudnya tidak harus apa gitu? Atau kriteria khususnya mungkin dari fontnya itu. Iya benar-benar. Kalau penilaiannya tidak disampaikan apa yang unsur-unsur yang menjadi fokus itu? Ada. Itu kesesuaian dengan tema tadi, lalu kebaruan, lalu ada beberapa poinnya saya. Poin-poin. Oke, jadi itu adalah proses bagaimana Alvin itu menyabet dua juara, yakni juara 1 puisi dan yang kedua adalah juara 2 menulis cerpen. Nah, kalau ini untuk memilih, ini sastrawan kan biasanya apa namanya? Memiliki fokus gitu. Nah, ini nanti ataukah dua-duanya atau nanti ingin fokus pada salah satu puisi atau cerpen gitu, atau memang ya kita jalani dua-duanya gitu? Dijalani saja. Jalani saja. Oke. Nah, untuk kan pastinya kalau Alvin itu menurut ceritanya bahwa dia dari SD sampai kuliah ini sudah menulis, bahkan di SMA ya dituntut menulis 1 buku puisi setiap Enggak sampai seminggu. Enggak sampai seminggu, itu gurunya sangat luar biasa sekali, bisa membuat muridnya untuk menulis 1 buku puisi. Nah, apakah sudah ada puisi ataupun novel atau tulisan yang diterbitkan seperti itu, atau masih mau merencanakan? Itu hanya perencanaan saja. Karena setiap mau, misalkan kadang itu berniat, oke, 1 hari harus nulis minimal 1 tulisan saja. Kadang hari apa bolong, hari apa lagi bolong, seperti itu. Jadi jauh ini belum ada yang benar-benar terkumpul. Oke, tapi untuk seumpama isinya itu sudah ada, maksudnya sudah ada berapa isi yang menjadi persiapan untuk itu? Untuk isinya sebenarnya ada 1 puisi, 1 kumpulan puisi yang sudah saya kumpulkan. Itu sebenarnya ada, cuma belum, semakin kesini semakin nggak yakin. Kenapa itu Kak? Yakinnya itu kenapa itu? Karena apa? Saya lihat, saya kan sering buat mencari referensi bacaan itu, saya sering melihat daftar pemenang Kusala Sastra, kalau kayak itu sayembara DKJ seperti itu. Wah, kok ternyata begini, jadi kayak ragu-ragu begitu. Kalau saya ya sebagai tetua di sini, lurah di sini, waduh, itu memang kalau kita melihat rumput tetangga itu akan lebih indah. Iya betul. Kalau bisa ya itu jangan dikurangi lah untuk melihatnya, karena kita sebagai penulis kan punya gaya sendiri. Nah, kalau bisa diterbitkan agar nama kita itu bisa dikenal oleh banyak orang, karena salah satu perantaranya itu kan dikenal. Setelah dikenal pasti nanti tahap selanjutnya itu akan lebih indah. Seperti itu, sok-sokan nyeraman saya. Padahal saya juga belum punya buku. Ya wis lah. Oke, dari penulisan-penulisan yang sudah dilakukan oleh Elvin ya, itu punya tema tersendiri yang menjadi khususan. Ini yang saya minati, saya menggunakan tema-tema seperti ini, politik atau apa, asmara, romansa atau apa. Kemudian mungkin bisa dijelaskan dari awal itu role modelnya itu siapa? Apakah Pak Sony
Atau ada sastrawan-sastrawan yang nasional atau internasional yang diminati? Kalau dari tema-tema yang disuka itu kayak biasanya ini kalau teman-teman lagi menulis puisi itu kan di saat galau. Iya, galau. Saya juga seperti itu. Dan nah ini benar jadi horor gitu baru. Jadi konsep yang sering saya bawa pada puisi-puisi itu konsep-konsep yang seperti itu juga gitu. Kegundahan hati, kegelisahan hati ya, gitu. Iya betul. Remaja milenial sekali nih. Jadi ketika galau ini pernah galau, berarti sering galau ya? Oh alhamdulillah sebenarnya tidak pernah. Bohong sekali. Kalau lihat banyak puisi yang ditulis sepertinya sering galau. Oke, kalau role modelnya tadi siapa? Oh ya, kalau role model ini sebenarnya belum ada satu yang sangat menjadi role model itu ya? Belum ada, tetapi yang biasanya saya baca dan saya sukai puisi-puisinya itu almarhum Bapak Sapardi, Aan Mansur, lalu Theoresia Rumte, Wesley Johannes, ya seperti itu. Gaya-gaya puisi liris yang saya suka. Liris. Oke, berarti kita menyambung ke pertanyaan selanjutnya. Berarti gayanya itu bukan merujuk pada orang-orang atau beliau-beliau yang telah disebutkan tadi. Puisi liris namanya. Iya, puisi liris. Mungkin bisa dijelaskan kepada warga desa Sindo, kan banyak sekali tipografi atau jenis-jenis puisi ya, atau cara penulisan puisi. Nah, untuk fokusnya ataupun spesifikasinya dari Elvin itu penulisan puisi seperti apa? Kalau untuk saat ini itu sukanya puisi liris itu lebih mirip seperti bercerita biasa begitu, bentuknya lebih mirip prosa begitu. Itu sebenarnya juga baru beberapa tahun belakangan ini. Waktu dulu itu lebih sering yang banyak menggunakan rima, seperti itu. Ya saya gitu. Biasanya ya juga menggunakan rima itu. Jadi kakiku kaku kayak kuku. Terakhir andalannya kalau belakang A semuanya akapel, terus bait kedua I akapel itu strategi utama saya kalau diskusi seperti itu. Berarti kuno ya itu. Enggak kuno ya. Itu mungkin karena saya sekarang ya bacanya kok menemukan yang sebegini, kok menemukan yang begini. Oke. Di kalau stilistika itu kan literasi asonansi gitu. Rima dan rima itu harus di puisi. Tapi untuk puisi liris ini berbeda ya. Menonjolnya mungkin di makna, kemudian di alur cerita yang dibawakan itu. Oke. Dan mungkin kalau saya punya tantangan ini, saya ingin menantang Mbak Elvin ini mungkin mau membacakan ataupun membuat puisi untuk disuguhkan kepada warga desa Sindo. Bagaimana? Membacakan atau membacakan saja? Ya ini mungkin puisi yang telah dibuat atau sebagai mahakarya Elvin yang telah menjadi juara di lomba tingkat nasional, yakni juara 1 dengan judul Ibu yang Melepaskan. Ibu yang Melepaskan. Mungkin silakan. Ya. Ibu yang Melepaskan. Pandemi adalah pelajaran. Kau akan jenak atau kau akan beranjak. Apabila kau menetap, kau hanya menatap dinding yang sama dan menyantap tahu dan tempe. Kau tidak tahu apakah pergi ke Surabaya harus lewat jalur laut atau darat. Apakah jalan raya di perempatan masih menampung air hujan atau membuangnya ke selokan. Kau hanya tahu dinding kamarmu masih saja putih. Apabila kau memilih pergi, nak, kau tidak pernah tahu segelap dan seterjal apa jalan yang kau tempuh. Kau tidak bisa membayangkan setelah kau tersandung, apakah kau akan terduduk atau harus berdiri. Tetapi kusarankan, kau tidak berbalik arah, nak. Kau juga tidak pernah tahu apakah di belakangmu langit begitu cerah atau bermega. Pergilah, nak. Makhluk bernama pandemi hanya ingin menguji. Apakah kau akan mengurung diri atau kau akan tersadar bahwa waktu selalu mengejarmu. Apakah tugas matematikamu masih di nomor 1 atau sudah berakhir di nomor 10? Pandemi hanya mengujimu, nak. Kau tahu, nak, hidupku bukan hanya untuk menyapu halaman atau menghabiskan minyak goreng. Ada kalanya aku harus mengetuk pintu dan mencairkan kecemasan di rumah. Pergi dan catat perjalanan terhebatmu, nak.
Matahari tidak pernah berhenti lama di atas kepalamu, dan pandemi tidak datang untuk menghentikanmu. Wah, luar biasa sekali. Merinding saya ini. Ngomong lewat tadi. Dingin juga ini. Itu tadi puisi yang sangat bagus sekali dari Elvin. Maknanya itu sangat dalam. Jadi benar terasa di diri saya gitu. Jadi kita setelah pandemi itu benar seperti bayi lah. Jadi kita dalam 2 tahun ini benar-benar diubah. Kalau tidak bisa mengubah kembali itu akan bahaya, karena seperti yang dijelaskan tadi, tidak tahu bagaimana perempatan dapat menampung hujan ataupun lewat pergi Surabaya lewat jalur laut. Wah, itu padahal rumahnya di Mojokerto, Bojonegoro itu lewat jalur laut tak muter ya. Nah, itu memang hal-hal yang sangat luar biasa yang diutarakan atau digambarkan dalam sebuah kalau puisinya lirik atau apa ya? Kata-kata ya, diksi-diksi yang sangat mudah dimengerti dan sangat dalam untuk dirasa. Wah, luar biasa sekali Elvin. Oke. Jadi perjalanannya Elvin, kemudian contoh puisi yang diterbitkan dan bagaimana cara Elvin itu mengolah ide, inspirasi untuk menjadikan sebuah karya sastra itu sudah dijelaskan tadi. Mungkin setelah ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita itu di sini ditonton oleh ribuan makhluk halus. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya terlewat nanti akan ditanyakan. Nah, ini dari ada dari 081225. Ini ada pertanyaan nomor 1. Mungkin ini tadi kan ibu yang melepaskan. Nah, berarti kan peran ibu di masa pandemi ini sangat luar biasa. Ini pertanyaan dari Mas siapa ini? Mas gitu ya. Bagaimana makna ibu bagi Anda? Kan tadi ada ibu kemudian. Jadi kalau ibu bagi saya itu teman sekaligus tempat untuk saya kembali begitu. Jadi ibu saya itu sebenarnya susah untuk membiarkan anaknya itu kalau merantau jauh-jauh gitu. Benar. Sebenarnya kuliah di Malang ini izinnya juga berat kan kalau dari Bojonegoro kan 6 jam gitu. Lebih enak kalau dari Surabaya bisa sering-sering pulang pergi begitu. Jadi saya juga sering cerita kalau ada apa-apa tuh curhat ke ibu. Kalau kesulitan apa juga minta sarannya ke ibu juga gitu. Jadi juga seperti teman juga. Teman dan tempat kembali ya. Ibu itu luar biasa sekali. Jadi mungkin perjalanan Elvin untuk mencapai sebuah prestasi ini sangat kental sekali aroma ibunya. Dari tadi inspirasinya dari coretan-coretan ibunya, kemudian judulnya juga ibu. Walaupun ini makna-makna metaforis ya, ibu yang melepaskan. Itu adalah pertanyaan yang sudah terjawab oleh Elvin. Dan selanjutnya mungkin setelah cerita-cerita saya ingin bertanya ke depannya, Elvin ini akan menjadi apa? Menjadi guru ataupun dari ranah karya sastranya mau diapakan? Itu mungkin monggo. Kalau itu kedepannya itu sebenarnya pengen banyak sekali. Itu diperinci. Coba di sini mungkin ada nanti yang nonton siapa gitu, kemudian direkrut monggo. Jadi karena beberapa tahun belakangan ini sering ikut meneliti gitu. Sering ikut meneliti. Sastrawan dan peneliti. Jadi kadang juga pengen setelah lulus itu masih tetap ikut meneliti gitu ya. Lalu selain itu ada satu yang pengen banget saya lakukan tapi sampai sekarang kok ya males terus begitu. Saya pengen ngirim aja gitu entah novel atau puisi ke DKJ. Meskipun saya tahu itu sulit sekali ya. Saya tahu itu sangat sulit, tapi cuma ngirim aja sepertinya sudah sangat senang gitu. Sudah sangat senang sudah ngirim. Kendalanya berarti malas ya. Memang Elvin tadi saya perhatikan ternyata Elvin ini punya bakat yang luar biasa tapi terlalu banyak pikiran. Pikiran itu mungkin kurang. Kalau masalah penelitian tadi, penelitian di bidang sastra lisan atau apa?
yang diminta? Budaya, sastra lisan. Wah ya, kalau itu kan masih linear lah. Untuk masih linear. perjalanannya bisa dibuat puisi atau karya sastra, perjalanannya menuju penelitian itu, dan dalam penelitian ini bisa membuat artikel luar biasa. Jadi semuanya mau dirangkum, sangat luar biasa. Oke, kali ini untuk disiarkan untuk warga desa Sindu, dan mungkin Mbak Elvin itu menjadi sebuah panutan. Sebuah panutan yang mungkin bagi yang minatnya di sastra. Oh, kalau saya ingin berprestasi atau saya ingin di podcast Desa Sindu, orang-orang terpilih loh yang ada di sini. Seleksinya ketat, ini ada Mas Renda, Mas Ikfir, Pak Dani, Pak Sony, Bu Eti yang menyeleksi. Jadi ada ribuan yang mau podcast bersama saya. Tapi Elvin yang menjadi pertama. Mungkin ada tips-tips agar mungkin setelah pandemi itu kita harus ngapain, atau kemudian untuk berkarya itu seperti apa? Atau ada nasihat pribadi dari Elvin, silakan. Buat warga desa Sindu, sebetulnya ini juga yang sering sekali disampaikan oleh Pak Molvi dan juga teman-teman yang lainnya, begitu, bahwa prodi itu sebenarnya memberikan wadah yang besar, begitu, buat teman-teman di desa Sindu untuk berkarya dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen ikut lomba atau ingin wirausaha misalnya, begitu, ada banyak ruang untuk teman-teman ini menunjukkan dirinya, gitu. Jangan diam saja gitu, 4 tahun diam saja begitu kan, sayang sekali begitu. UKT-nya mahal-mahal begitu, masuk Diksas, kena pandemi kan, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi manfaatkan wadah yang ada, dan prodi akan siap mewadahi itu. Ya, itu benar. Emang luar biasa di saat ini. Jadi pengalaman saya dari 2013, mungkin pengalaman mas-mas yang di 2011, 2012 itu memang luar biasa kali di sana. Walaupun ini merupakan prodi baru, tapi kalau untuk masalah mahasiswa, bagaimana mengayomi mahasiswa, ini sangat luar biasa. Ini bukan promosi dari saya, tapi memang begitu, ini pengalaman saya. Dan dosen-dosennya itu sangat mengayomi sekali. Dari zaman dulu, saya di himpunan juga dibantu, dan luar biasa emang. Desa Sindu jaya. Itu kemudian setelah memberikan tips tadi, mungkin ada harapan yang mungkin agar membuat Desa Sindu ini lebih, bukan maju ya, maju sementok ya, lebih berkembang lagi, lebih berprestasi lagi, mungkin apa? Mungkin dari segi mahasiswanya itu, harapan saya mungkin kedepannya mahasiswanya ini sadar bahwa tanpa mahasiswa itu sendiri, tanpa kreativitas dan karya-karya mahasiswa itu, Desa Sindu ini juga tidak bisa berkembang begitu. Jadi kalau misalnya mahasiswanya ini ada kemauan begitu saja, saya rasa prodi kita akan bisa lebih maju lagi. Tidak kalah ya sama kamu sebelah sini. Ya itu ya, memang mulai menunjukkan tajinya Desa Sindu ini. Apalagi kalau nanti setelah podcast ini, setelah mendengar pesan-pesan dari Elvin, semuanya tergerak. Oh ini demo enggak? Demo juga bergerak untuk berkreasi. Nah, kalau untuk dosennya, kan ini dosennya harus bagaimana itu ada nggak? Atau khusus prodi harus gimana itu? Untuk dosen dan prodi, saya rasa itu sejauh ini sudah sangat membantu mahasiswa-mahasiswa dalam pelajaran maupun dalam bidang lomba juga. Jadi Bapak Ibu dosen, saya rasa mungkin tetap dipertahankan ini, tetap dibimbing mahasiswanya begitu, karena kami sendiri masih butuh Bapak Ibu dosen. Tetap mengayomi, tetap terbuka untuk kepada mahasiswa-mahasiswanya. Itu luar biasanya Desa Sindu jaya. Oke, terima kasih. Di podcast pertama ini mungkin sangat banyak sekali ilmu ataupun hal-hal positif yang telah diberikan oleh Elvin. Semoga Elvin kedepannya semakin berprestasi. Amin. Yang mungkin apa kedepannya harapannya? Cepat lulus atau cepat nikah? Cepat lulus terus. Cepat lulus. Ya. Wah, ini
bahaya kalau langsung dilamar ini. Enggak. Masih lama. Masih lama, oke. Jadi semoga terus berprestasi ya, terus membanggakan Diksasindo, alma mater tercinta. Oke, jadi saya sebelum menutup, ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Elvin, dan untuk teman-teman warga Diksasindo, berikutnya podcast ini nanti akan terus menghadirkan hal-hal positif dengan memberikan bintang tamu ataupun narasumber yang sangat inspiratif seperti Elvin, bahkan nanti akan lebih dari Elvin. Kalau Elvin juara lagi ya di sini lagi, Elvin lagi. Ya, untuk itu mahasiswa semuanya ataupun semua lapisan dari Diksasindo, baik alumni, kemudian dosen, kemudian mahasiswa harus yang berprestasi ataupun yang bisa memberikan nilai-nilai positif nanti agar terus semangat untuk menghadirkan kebanggaan terhadap alma mater Diksasindo ini, sehingga nanti kita bisa undang di podcast Diksasindo. Oke, saya sebelum menutup akan mengutip dari puisi Elvin yang berjudul tadi apa? Ibu melepaskan. Ibu yang melepaskan. Itu ada kutipannya sangat menarik, yakni matahari tidak pernah berhenti lama di atas kepalamu. Jadi ingat itu, matahari tidak akan berhenti lama di atas kepalamu. Waktu itu terus putar. Jika kamu melewatkan waktu tersebut, maka kesempatanmu untuk meraih cita-cita ataupun harapanmu juga akan kelewat juga. Oke, terima kasih semuanya. Elvin juga terima kasih lagi. Mungkin bisa diminum dulu. Jadi podcast ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama saya, mungkin host magang atau pembaca magang, atau di host lain yang lebih interaktif lagi. Tapi semoga saya dipermainkan. Amin ya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast Diksasindo untuk warga Diksasindo.